Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini akan kita bahas info sedikit tentang sengketa offset, yang mana kemarin beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan bahwa bagian pokok daripada mesin cetak offset itu ada unit pemasukan, kemudian unit pembasahan. Nah, hari ini saya akan bahas masalah unit pembasahan. Nah, unit pembasahan mesin cetak offset, tugas utamanya adalah untuk membasahi seluruh permukaan plat secara tipis dan merata. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pembasahan ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang kita inginkan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jenis plat. Nah, jenis plat ini, permukaan daripada plat itu ada yang halus sekali dan ada yang rada kasar. Artinya apa? Pori-porinya itu halus, ada yang sedikit kasar. Nah, ini juga menentukan pembasahan yang baik. Kemudian yang kedua, konstruksi atau susunan daripada unit pembasahannya itu juga berpengaruh. Jadi kalau susunannya itu yang menggunakan kain multon dengan yang tidak, itu akan berbeda hasilnya. Nanti akan kita bahas di lain waktu dengan sistem pembasahannya. Nah, kemudian suhu air pembasah. Suhu air pembasah juga menentukan. Jadi suhu ruangan pun menentukan, yang ber-AC dan yang tidak. Otomatis itu akan merubah daripada kondisi air pembasah. Jadi suhu menentukan dalam proses pemberian air pembasah. Nah, kemudian kemampuan kertas juga menentukan. Kertas juga ada yang pori-porinya itu kuat, ada yang pori-porinya itu lemah, sehingga itu juga menentukan. Air pembasah yang pori-porinya kuat, otomatis dia akan mengambil air yang lebih banyak. Nah, sedangkan yang permukaannya halus itu tidak terlalu banyak memerlukan air pembasahnya. Nah, itu juga menentukan jenis daripada kertas. Nah, kemudian kecepatan mesin cetak. Kecepatan mesin cetak juga menentukan. Jadi dengan cepat dan lambat itu pembasahannya pasti akan berbeda. Kalau semakin cepat pembasahannya akan semakin banyak, tapi airnya semakin tipis karena dengan cepat sedikit aja sudah membasahin. Itu kecepatan daripada mesin juga menentukan. Nah, jelas yang utama adalah keasaman sendiri daripada air pembasah. Itu sangat-sangat menentukan. Air pembasah yang asam berbeda dengan air pembasah yang basah. Tentunya yang kita perlukan adalah air pembasah yang sedikit mengandung asam. Karena kalau sedikit mengandung asam, itu memberikan pembasahannya sedikit, tapi kemampuan basahnya lebih luas gitu. Berbeda contohnya kalau misalnya air sabun kita teteskan, akan tampak di situ ada garis lingkaran. Kalau dia meletus, ada garis lingkaran. Nah, pembasahannya hanya di posisi yang lingkaran itu. Nah, tetapi kalau airnya itu asam, sedikit asam, itu akan membasahi seluruh permukaan secara tipis dan merata. Jadi yang utama sekali memang yang menentukan adalah penggunaan daripada air pembasahnya. Nah, di samping itu juga penyetelan roll-rollnya juga menentukan. Jadi tekanan daripada roll satu ke roll yang lain itu juga berpengaruh besar. Gitu. Kalau tekanan rollnya itu terlalu kuat, pemberian air pembasahnya akan kurang, akan sedikit, sehingga penyetelannya pun harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada mesin. Nah, jadi ada 7 hal itu yang perlu kita perhatikan dalam memberikan
pembahasan pada unit pembahasan. Nah, ada beberapa macam sistem pembahasan yang akan kita bahas lain waktu. Ya, satu contoh aja sekarang saya berikan, ada yang namanya alkolor atau aquamatic. Kemudian continuous form. Kemudian yang biasa yaitu konvensional yang sering kita pakai. Nah, untuk sistem pembahasannya itu nanti akan saya berikan di lain waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.